semua, ketemu lagi hari ini hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. 3 kartu pertama dari Lenormand itu membuat kita berfokus pada material, gambar ikan, 3 ikan itu. Keberlimpahan sebenarnya dia adalah tentang apa yang membuat kita happy. Kalau kita lihat penggambaran ikan ini, ikan kan kayak dia nggak punya masalah, dia berenang kesana kemari, ya, minding his or her own business, ya, dia nggak peduli orang lain mau ngomong apa, dia happy di tempatnya sendiri selama airnya bersih, selama makanan cukup, dan biasanya dia berada di tempat yang makanannya cukup. Kalau dia tidak diberi semua kecukupan itu, ikan ini akan berenang menjauh, seperti dia tidak punya batasan. Walaupun tentu saja kalau dalam prakteknya kita tahu bahwa kalau kita menempatkan dia di tempat yang kecil di gelas, itu beda kalau dia ditempatkan di dalam kolam. Tapi penggambaran dari sini adalah ketika dia sibuk aja dengan dirinya sendiri, merasa semua cukup, merasa bahwa dia tuh gak mikir besok dia mau makan apa enggak. Dia kalau mau makan tinggal makan aja, karena makan ada di sekitarnya dia. Makan tanda petik kebutuhan fisiknya dia, dan barangkali itu yang kita inginkan pada saat ini. Kita dalam kondisi gak ada beban, gak ada pikiran, gak ada pikiran apa yang memberatkan, maksudnya nggak ada emosi yang membuat kita menjadi down. Ini fokusnya. Tapi kalau kita lihat kanan dan kiri kan sebenarnya sedang kebalikannya, ya, karena gambar awan itu sebenarnya sekarang tuh masih clouded. Mungkin buat beberapa orang clouded itu artinya tidak tahu mau ngapain. Tapi sebenarnya di balik awan itu kan selalu ada matahari di atasnya awan. Kita hanya belum mampu keluar dari awan tersebut. Kita harus terbang lebih tinggi lagi supaya kita bisa menemukan kejelasan. Tapi itu berproses. Dan sebelah kanan, apapun yang membuat kita masih berada di tengah awan yang kita nggak tahu kanan kiri atas bawah, itu membuat kita rasanya tidak nyaman. Gambar pecutnya di kanan. Tapi yang kita inginkan semua itu kayak nggak ada masalah, enteng. Kapan ya saya bisa kayak gitu lagi ya? Kapan saya bisa berenang bebas, minding my own business, nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting gue happy. Kapan saya bisa begitu lagi? Jadi rasanya kayak kita sedang diberi jarak dengan perasaan itu. Tapi saya yakin itu sebenarnya hanyalah motivasi supaya kita mencapai hal tersebut, ya kan? Karena kita kan selalu bergerak. Manusia hidup itu sebenarnya kalaupun dia berada di tempat yang tadi, tempat seperti ikan ini, lama-lama juga bosan, dia cari tempat lain, yakin. Jadi yang namanya butuh untuk di tempat seperti ikan itu adalah kebutuhan yang konstan, gak pernah berhenti. Dan seberapapun kita dicukupi, kita akan selalu mencari, karena itu udah fitrahnya manusia. Kenapa fitrahnya manusia begitu? Karena manusia memang lahir ke sini untuk belajar, dan motivasi pembelajaran yang paling kuat adalah gaps itu, kesenjangan itu, jarak antara kita dengan apa yang kita inginkan. Oke, jadi saya melihat ini lebih positif, ya. Artinya kalau kita punya masalah, anggaplah masalah itu sebagai pemicu kemana kita harus bergerak. Karena kalau di awan tadi kan kita nggak tahu mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke yang di antara depan sama kanan, nggak tahu berapa derajatnya, ya. Intinya kita nggak tahu arah pada saat ini. Nah, itulah yang kita rasakan pada saat ini, ya. Sadness and isolation, itu yang kita rasakan. Kita diberi jarak dengan keberlimpahan tersebut. Tapi ya itu tadi, kita manusia, kita nggak diem. Justru apapun rasa yang mengganggu tadi itu justru memberi kita motivasi untuk bergerak. Dan siapa yang bisa menggerakkan? Orang lain? Nggak mungkin. Jadi kalau misalnya saya yang bermasalah, sebentar, kalau saya yang bermasalah terus orang lain datang,
Wen, saya dipanggilnya Wen, kamu jangan sedih gitu dong, ngapain kayak gitu, keluar kayak hari ini. Kalau hati saya belum mengatakan ingin bergerak, biar dia ngomong, ini gue kasih duit nih, sana jalan belanja, aku nggak bakalan jalan. Karena apa? Karena yang menggerakkan saya untuk bisa keluar dari lingkungan yang membuat saya tadi ingin bersendiri di kamar, menutup wajah saya dengan selimut, atau saya mau nyanyi-nyanyi sendiri nggak jelas, tapi saya ingin menghabiskan waktu seperti ingin lari dari kenyataan. Itu kan yang bisa menentukan saya, biar saya dikasih segepok uang suruh belanja. Kalau saya belum pingin jalan, saya nggak jalan. Tapi kalau misalnya saya agak licik sedikit ya, saya tetap ambil uangnya, belanja sebentar, terus balik ke kamar lagi, tutup muka lagi dengan selimut. It can happen, tapi itu semua datangnya dari kita sendiri. Kapan kita mau keluar dari situasi yang membuat kita merasa sedih dan terisolasi? Karena sebenarnya kalau kita mampu belajar dari situasi tersebut, orang tadi yang saya contohkan tadi, seperti kamu jangan di situ terus dong nih, saya kasih duit, itu dia udah pernah ngerasain hal itu. Dan oleh sebab itu dia berusaha ngasih semangat saya, karena tadi contohnya saya, untuk bisa keluar dari situasi ini. Dan dia juga tahu kalau dia sebenarnya nggak punya kekuatan untuk mengeluarkan saya, kecuali saya kakinya saya bikin berdiri. Dia nggak mungkin kan geret saya, nggak mungkin. Jadi mungkin memang situasi hari ini, dan yang ingin disampaikan adalah ketika kita merasa terjauhkan dari situasi yang nyaman, dan reaksinya adalah kita mengurung diri. Tapi untuk bisa keluar dari kurungan tersebut, itu bukan fungsi dari orang lain, tetapi fungsi dari kita sendiri. Seberapa jauh kita mau keluar. Dan kembali lagi di sini ya, kenapa Neptunus dengan North Node dan South Node ini dia punya hubungan tension dan cukup lama, karena kebetulan South Node sama North Node yang biasanya dia berjalan mundur, derajatnya makin kecil, ini tiba-tiba dia berjalan sebaliknya, ke kanan, bukan ke kiri. Artinya memang ada situasi di mana kita disuruh menunggu. Disuruh menunggu untuk apa? Untuk sepertinya karena kita dicolek untuk menoleh kepada Neptunus. Itu sebenarnya penggambaran dari bagaimana kita meleburkan diri kita pada situasi yang tak terbatas. Dan tadi penggambaran ikan, ketidakterbatasan itu yang saya rasakan. Ya, karena dia ada di Pisces kan, Pisces ikan. Dan kenapa Pisces pakai ikan? Karena Pisces itu energinya adalah dia bisa berenang kemana aja, ke laut mana aja. Pisces itu bukan fighter. Dia tidak lahir sebagai fighter aslinya. Tetapi kan kalau kita manusia, apalagi saya mau bilang zodiak Pisces, matahari Pisces yang kita ketahui, itu kan sebenarnya nggak cuman matahari yang berpengaruh pada kita. Saya matahari Pisces, saya bukan lahir sebagai fighter, tapi saya adalah fighter sekarang. Why? Karena saya punya ascendant Aries. Tapi kita lagi bicara tentang energi Pisces. Ketika Neptunus ada di Pisces dan dia membentuk transit yang begitu dominan dalam 2 minggu ke depan, dan mungkin saya belum lihat lagi chartnya bulan Februari secara detail, tapi saya yakin sampai awal Februari transit ini masih ada. Ini seperti kayak kita disuruh berhenti sebentar, ditanya seberapa jauh kedalaman koneksi kamu dengan penciptamu, karena sepertinya kebimbangan ini, gambar awan tadi, itu hanya bisa dilewati kalau kita punya keyakinan. Karena kita tidak akan segera sampai ke matahari. Kita mungkin ada waktu beberapa saat berada di awan. Dan ketika kita berada di awan, sama sekali bukan berarti kita disuruh bingung selama ya minimal 2 minggu ke depan. Enggak. Di situ mulai fungsi keyakinan, fungsi belief,
fungsi dari koneksi yang lebih daripada fisik itu sedang ingin dibangun. Jadi kalau teman-teman mengambil kesempatan ini untuk memperdalam koneksi tersebut, please do so. Dan ini sebenarnya terlihat dari Mars yang baru saja melewati Uranus, ya, itu memberi energi guncangan yang luar biasa pada bumi. Tanda petik bumi itu kan dasar, tidak harus fisik tetapi tempat kita berpijak. Dan dia sebentar lagi akan ketemu Lilith. Jadi energi agresif kita sebentar lagi akan seperti mau dikorupsi, akan dikorup, ya, sesuatu yang membuat kita berpikir sebaliknya. Enggak, memang kamu nggak ada yang merhatiin, memang kamu begitu aja orangnya, kamu nggak seberapanya. Jadi kayak ada informasi, dan itu mungkin datang dari diri sendiri, mengatakan bahwa I'm not good enough, I don't deserve something yang berlimpah. Itu akan masuk ke kepala kita, dan kalau kita tidak siap, kita akan percaya semua konsep-konsep tentang hal tersebut. Ya, jangan. Kenapa? Karena tadi Neptunus tuh sebenarnya Neptunus ini sebenarnya ingin bicara kepada kita bahwa kita ada yang membimbing. Ini buat teman-teman yang agama Islam, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf yang agama selain Islam karena saya tidak belajar khusus, tapi yang jelas agama yang turun bersama Yesus, turun bersama Nabi Isa, itu semua mengajarkan tentang kasih. Jadi saya yakin ini adalah hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim bicara tentang apa sih? Tentang dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dua hal disebut dua kali, pengasih, penyayang. Kalau kita mengatakan hal itu berulang-ulang dan kita tidak percaya pada hal itu, come on, ya, buat teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan di sini ya sebenarnya sudah dipraktekkan sehari-hari oleh teman-teman. Hanya saja barangkali penghayatan itu yang harus diperdalam. Itu yang sepertinya kayak ingin disampaikan pada saat ini. Dan itu adalah ketika kita ingin mengajak diri kita untuk kembali ke inti kitoh dari keyakinan tersebut, dan itu adalah milik bersama. Dan ini sesuatu yang sifatnya universal ketika kita belajar, ya, kita belajar dari pengalaman masa lalu untuk membuat kita bangkit. Wow, kenapa jadi dalam gini ya? Saya juga nggak tahu. Ini semua mudah-mudahan memang itu yang ingin disampaikan pada hari ini, dan kalaupun enggak, saya yakin ini adalah pemahaman yang sangat universal. Ya, jadi gambar awan itu sebenarnya kembali keluar di sini. Apapun yang kita lihat itu tidak seperti apa adanya. Jadi kita biasa melihat bayangan. Kenapa? Karena kan matahari kena ke awan dulu, baru ada bayangannya. Yang kita lihat adalah bayangannya, dan kita percaya adalah bayangan itu adalah yang real. Padahal enggak, masih ada filternya, awannya. Dan kita kayaknya fokus ke satu hal, dan kita kayak nggak mau ngelihat bahwa ada hal lain yang lebih berharga daripada apa yang kita pikirkan. Itu memporak-porandakan kehidupan kita. Tadi ya saya cerita tentang Mars yang lewat Uranus, itu porak-poranda, terus ditambah dia ketemu Lilith sebentar lagi, dan dia seperti mengatakan kamu emang gak bisa, kamu dan segala macam. Don't believe that, ya. Kamu sudah sematang ini, King of Pentacles, kamu sudah memiliki kendali, ya. King of Pentacles adalah penggambaran dari orang yang percaya diri. Dia gak terburu-buru, dia ya seperti gambar ikan lagi. Ya, kira-kira seperti gambar ikan, dia tuh cukup, dia tuh kecukupan. Dan bertindaklah seperti engkau berkecukupan, karena ini posisinya adalah advice, ya. Advice-nya adalah be a King of Pentacles, you have everything. Karena memang yang akan kita lewati kemudian adalah satu perubahan. Perubahan ada di luar. Apapun yang terjadi di luar, yang paling penting adalah kita menjadi kuat, karena kita akan bisa melewati badai
dan tetap utuh sebagai kita setelah badai, kalau kita yakin dalam perjalanan kita dan kita mampu melindungi diri kita dari badai tersebut. Tapi bukan berarti kita menghindari badai tersebut kalau memang harus kita lewati, atau mungkin badai itu sudah berada di kita, jadi mau kita tinggal lari maju atau lari mundur. Iya kan? Kita mau ke titik nol lagi atau mau kita ke seberang, itu adalah keputusan kita. Tapi kalau orang yang memang fokus hidupnya adalah ke depan, tentunya kita ingin menyeberang badai, bukan kembali ke titik sebelum badai. Dan mungkin badainya arahnya ke belakang, kan kita juga nggak tahu. Life will make more sense if you see all your lifetimes from our perspective. We do not experience linear time as you do. Iya. To us, it does not exist. All we and you have is present moment. Jadi apapun yang terjadi, fokus ke saat ini. Dan kita di tengah badai pun, ya, kita kalau mau melihat dari perspektifnya, tidak kita sendiri, tapi kita melihat dari perspektif yang lebih tinggi, perspektifnya matahari, bukan di awan tadi, ya. Badai ini hanya satu titik dalam perjalanan hidup. Badai pasti berlalu, itu benar. Gak mungkin badai terus-terusan jadi. Selama kita di titik badai, be strong. Be strong, karena kita mau tidak mau harus lewat itu. Perjalanan itu jalan terus. So, terus maju, beranikan diri. Apapun masalah yang kau hadapi, kamu sudah punya apa yang dibutuhkan untuk melewati badai seberat apapun. Karena badai yang ditimpakan kepada kita, itu yang sesuai dengan kemampuan kita. Ingat tadi, setiap kita melakukan sesuatu, apa yang kita sebut? Dan itulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.